Ini semua sepakat jadi juru kampanye saya dan Pak Andre di kampung kan? Sepakat dong? Kalau sepakat untuk membawa kabar baik ini kepada semua sesama, maka boleh saya ceritakan tentang diri saya supaya nanti ngomongnya enak. Jangan-jangan orang bilang gubernurnya tentara, taunya hanya perang. Peperangan sebenarnya adalah melawan kemiskinan dan penderitaan rakyat. Itulah yang harus ada pada seorang prajurit sejati. Ada istilah old soldier never die. Tentara tua gak akan pernah mati. Apalagi tentara muda yang baru pensiun. Saya ceritakan sedikit. Saya lahir di kota Soe. Dingin seperti Rute. Jadi daerah-daerah dingin akan menghasilkan orang-orang cerdas. Pak Benboy kan dari sini, seorang jenderal juga. Dan ingat Pak Prabowo itu gurunya Pak Benboy. Coba lihat di literatur. Beliau pernah mengajarkan hal-hal filosofi keprajuritan dan pelayanan masyarakat yang luar biasa Pak Prabowo. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, Benboy baru akan lahir dari TTS. Saya lahir 49 tahun yang lalu sebagai anak dari 2 orang guru. Jadi bapak mama saya guru. Bapak guru SMA, mama guru SD. Dan dari kegiatan mereka sampai akhir hayatnya, mereka mengabdi di gereja. Jadi memang kehidupannya tidak jauh dari kita harus baca Alkitab dan doa tiap hari. Itu aja doktrinnya kepada saya. Sehingga saya jadi jago umum ini kan sering baca Alkitab. Karena kata-kata indah semua ada di sana. Bapak Ibu sekalian, dari situ saya lulus SMP di TTS. Dulu ada satu sekolah yang didirikan oleh tentara, taman siswa dan seminar. Itu digabungkan di 3 kekuatan ini menjadi satu sekolah yang bagus, namanya SMA Taruna Nusantara. Itu di Magelang. Nah, saya diseleksi dari seluruh anak sekolah SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP itu harus ranking 10 besar. Jadi tidak boleh di bawah dari 10. Kalau di bawah dari itu tidak bisa lulus. Jadilah saya sampai SMP lulus, saya selalu ranking 1. Saya tidak pernah ranking 2. Tidak apa ya, saya ngomong bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menitipkan pesan ke Bapak Ibu bahwa gubernur yang rakyat pilih tidak salah. Nanti disampaikan kepada semuanya bahwa yang jelas NTT saya inginkan ke depan bahwa NTT akan memiliki sekolah unggulan seperti SMA Taruna Nusantara. Nah, itu kenapa? Supaya anak-anak kita banyak yang jadi perwira. Saya menginginkan ke depan Dandim Manggarai ini orang Manggarai. Kapolres Manggarai itu harus orang Manggarai. Bukan orang yang dapat cari pengalaman baru naik pangkat. Begitu. Tapi dia harus pakai hati karena dia tidur bangun di kampung. Dan dia sudah sukses, sudah jadi Dandim, sudah jadi Kapolres. Kan berarti dia sudah mapan dari segi background pendidikan dan juga penghasilan, sehingga dia akan pulang untuk mengabdi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya masuk SMA Taruna tahun 90 dan lulus tahun 93. Begitu lulus saya, selama SMA juga saya tidak pernah ranking di atas ranking 4. Saya selalu 1, 2, 3. Bersaing dengan seluruh anak pintar dari seluruh tanah air. Ya, bukan anak Kupang saja. Begitu. Jadi dari situ saya masuk akademi militer. Sekolahnya itu saya waktu itu
harusnya bukan akademi militer, tapi saya ingin kuliah di universitas favorit termasuk di luar negeri. 3 universitas, 3 program pendidikan saya lulus waktu itu. ITB Teknik Industri, BPPT Pak Habib itu Teknik Geologi, dan STT Telkom saya lulus Teknik Elektro. Tapi saya juga lulus akademi militer. Di penghujung mau menentukan pilihan, bapak saya bilang, kamu pilih aja ini AKMIL, akademi militer. Kenapa? Biar kamu jadi gubernur. Karena Pak Herman Musakabet, Pak Eltari dan Pak Benboy itu tentara. Bapak lihat waktu itu memungkinkan. Di baju sekolah yang diorek-orek tanda tangan itu masih tertulis gubernur NTT. Teman saya yang nulis karena dia tahu cita-cita saya. Nah, situasi berubah setelah Pak Harto turun tahun 98. Sistem pemilu kita sudah lain. Tapi saya melihat peluangnya kapan? Peluangnya hari ini. Presidennya tentara, gubernurnya tentara. Mantap. Jadi Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, saya lulus SMA Taruna, saya masuk ke akademi militer. Masuk di akademi militer ini saya jurusan sesuai dengan kemampuan saya. Fisika, matematika, kimia. Itu nilai saya 100 di dalam nilai ekonomi. 100 masih tersimpan di rumah saya. Jadi di AKMIL itu bingung, ini aku dikasih jurusan apa? Akhirnya saya dikasih jurusan teknik mesin, akademi militer dan teknik mesin. Jadi kuliah militernya di AKMIL, kuliah teknik mesinnya di UGM. Ya, dia tahu mau gubernurnya ini nggak main-main. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Dalam mengikuti dinamika ilmu pengetahuan saya itu, sehingga begitu saya jadi tentara, saya lulusan terbaik. Korps peralatan saya juara 1. Itu tercatat ya, bisa dilihat. Dan ingat, saya tempat tidur saya di pavilion 5. Pavilion itu seperti apa namanya? Kayak kalau kita kira villa yang terpisah ya. Itu masing-masing terpisah. Saya di pavilion 5. 5 itu tempat tidurnya Pak Prabowo di sebelah, saya di 5A. Terus di 5A itu saya tempat tidurnya SBY. Tempat tidurnya SBY. Nanti kalau kita sudah, saya jadi gubernur, nanti saya bawa Pak Wakil biar anaknya juga senang lihat. Sekarang tempatnya itu sudah jadi museum. Jadi museum karena orang-orangnya ngapain dari ruangan itu. Satu pavilion saya dari SBY, pavilion 5A. Prestasi dulu baru bisa di situ. Oke. Setelah itu begitu saya lulus, saya berdinas di Korps Peralatan Angkatan Darat. Itu ngurusi senjata, kendaraan, amunisi. Jadi membuat senjata, buat kendaraan, buat amunisi, memelihara, membagi-bagi ke seluruh Angkatan Darat. Saya dapat tugas ketika saya pangkat mayor untuk membuat suatu riset yang menggantikan mobil-mobil kita yang sudah tua. Para daki bawa Jeep atau yang tua-tua itu kan sudah punah. Jadi harus ada kendaraan baru yang cocok, tapi buatan Indonesia. Begitu Bapak Ibu sekalian. Saya dapat tugas itu, jadi saya mengkaji kendaraan taktis untuk komandan kompi dan komandan batalion. Begitu saya kaji, saya namakan Komodo. Ini kita waktu tidak terbatas kan? Saya cerita. Dia tahu gubernurnya ini agak isi. Jadi saya buat kajiannya, saya namakan Komodo. Karena menurut saya di dunia ini Komodo hanya ada di NTT, ya kan? Dan maunya saya NTT terkenal. Satu-satunya merek itu akhirnya disetujui dan sampai hari ini boleh dilihat di Google itu ada tulisan Komodo pindah. Nah, itu rancangan awalnya ada di Bengkel Pusat Peralatan tempat saya berdinas. Nanti kalau anak-anak muda yang bagus PLK perlu kita bawa dia untuk
lihat bagaimana karya apa namanya, ilmu pengetahuan yang dibuat oleh anak-anak NTT. Sekarang tidak sudah memproduksinya secara massal. Walaupun riset lanjutannya ada di Pindad, tapi pencetus awal sebagai kajian awal Komodo itu saya. Sifatnya Komodo itu senyap, dia kan hanya penciumannya tajam, tapi geraknya bisa cepat dan powerful. Dia sudah sekali lipat mati orang. Ya, itulah yang ada di kendaraan itu. Nanti kalau ada ke Kupang, datang ke Batalion Armet, di Batalion Armet di Naikorat itu ada kendaraannya yang menarik meriah. Jadi apa teknologi yang ada di dalamnya? Hidrolik, apa namanya, mesin-mesin, permesinan, penyalur tenaga, chassis dan bodi, plat, anti peluru, semua ada di kepala saya. Berikut lagi ada kendaraan amfibi yang masuk ke laut, jalan ke darat. Jadi di darat bisa, di laut bisa. Itu saya buat, bisa dilihat nanti di YouTube. Amfibi Simon, itu aja, pasti ada. Punya angkatan darat. Nah, saya berpikir bahwa prestasi-prestasi itu tidak akan menjadi dikenal oleh rakyat NTT apabila saya tidak memanifestasikannya pada saat saya menjadi gubernur. Sehingga saya keputusannya sekarang, saya akan mentransfernya kepada anak-anak ini. Saya akan mentransfernya menjadi teknologi-teknologi terapan yang akan membantu pertanian, membantu banyak hal, mengefektifkan pekerjaan. Itu sudah ada di kepala saya. Dan menyerap tenaga kerja. Kalau bicara teknologi berarti bicara pabrik. Kalau bicara pabrik bicara tenaga. Jadi anak-anak kita lulus SMK, lulus SMA, bukan dia jadi hamba di negeri orang. Dia pulang hanya nama dan jenazah. Kita atasi masalah kekurangan tenaga kerja dengan membangun industri-industri olahan. Di Flores orang banyak menggunakan alat berat, Trakindo, United Traktor dan lain-lain. Kenapa nggak dirakitnya di Kupang? Tidak ada masalah, kita ada tempat untuk pabrik, kita ada tempat untuk membuat macam-macam. Tanah masih luas. Tapi pemimpinnya harus mengerti teknologi. Kalau tidak, negonya nggak bisa. Sekolahnya harus sekolah teknologi. Beda jauh. Jadi saya tidak mungkin dibandingkan dengan calon lain. Itu Bapak Ibu ya. Sebelum saya keluar dari tentara masih ada satu lagi kendaraan pertempuran jarak dekat yang dipakai Kopassus dan Medan. Itu juga kajiannya di tempat saya. Dan saya membuat bentuk pertamanya. Itu masih ada di laboratorium, dan saya kepala laboratorium penelitiannya Angkatan Darat. Kepala laboratorium, semua senjata, semua barang-barang yang kita beli, baju apa semua penelitiannya di tempat saya. Itu sudah saya alami. Boleh dilihat di YouTube juga, saya ada wawancara ketika jadi kepala laboratorium. Jadi itu kalau dibawa disampaikan ke masyarakat bahwa gubernurnya meremehkan. Saya naik pangkat. Ini naik brigjen, masih 11 tahun saya. 11 tahun itu saya bisa bintang 3. Tapi kalau nanti saya tunggu sampai itu situasi berbeda. Yang kedua, hanya pasang foto saja di rumah. Orang bilang ayo kita mau bapak bintang 3. Tapi saya tidak dikenal oleh 6 juta penduduk NTT. Dan yang paling penting, begitu saya cari orang Manggarai, saya ketemu. Karena saya sudah tahu kalau saya dan orang Manggarai kita menang. Mudah-mudahan bapak-bapak paham maksud saya. Saya tidak mengerti politik, tapi saya mengerti cara untuk menang. Jadi tolong pilih yang mau menang, jangan pilih yang meragukan. Bapak Ibu sekalian, dari situ berarti saya sudah ketemu satu program infrastruktur berbasis teknologi terapan yang akan kita mainkan untuk menghemat biaya, mempercepat pencapaian tugas.
dan akhirnya memberikan lapangan kerja. Kalau kita berteori tentang lapangan kerja, tidak akan pernah beres kalau tidak ada industri. Sepakat? Percaya ini gubernur jagonya. Karena pabrik senjata pun ada rencana Pak Prabowo untuk dibangun di pelosok-pelosok. Nah, itu menyerap tenaga kerja. Yang akan ingatkan beliau saya, kita dulu sama-sama jenderal. Dan ingat, Pak Prabowo satu sekolah sama saya. Prosedur dan catatan-catatan. Kalau saya angkat telepon, video call. Beda bapak-bapak, beda. Saya pernah dipanggil berdua dengan beliau. Saya mau mencari ini bagaimana air ini begini di masyarakat. Saya lihat orangnya ini urus air. Saya bilang, siapa Pak? Saya pernah pasang di Lombok. Terus beliau bilang, oh iya, saudara-saudara saya di Lombok banyak ini, pelihara ini dukungan mereka pada saya. Akhirnya bapak omong, kita bikin 30 titik di Lombok. Jadi langsung aksi. Saya buat. Terus saya cerita beliau kalau saya masuk dalam goa di bawah tanah di Gunung Kidul untuk mengeksplorasi air 2 km. Bisa buka di Google, di YouTube juga. Eksplorasi gua Pule Jajah. Itu saya yang bikin. Kita masuk di dalam 2 km untuk ketemu air di bawah tanah. Dan akhirnya saya putuskan pakai teknologi saya. Air sampai keluar di permukaan dan pakai pompa hidran kirim ke masyarakat. Gunung Kidul aja pakai saya, masa NTT gak mau pakai saya? Silakan kalian nanti lihat ini tidak omong-omong. Ya, jadi setelah Pak Prabowo menyampaikan, saya ceritakan tentang Gunung Kidul dan beliau sebelum pemilu kemarin sempat meresmikan satu titik di Gunung Kidul yang dieksplorasi oleh orang yang beliau tunjuk berdasarkan rekomendasi asisten saya. Jadi kalau saya Pak Prabowo bukan hubungan sekedar alumni, tapi hubungan kerja. Beliau kalau tahu saya menang, NTT akan naik dari urutan ketiga terbawah menjadi urutan keberapa. Kita ada siaga infrastruktur, kita juga ada siaga wilayah. Nanti Pak Wakil bisa ceritakan bagaimana kita meningkatkan gaul kita dan alokasi umum kita karena provinsi kita punya status. Ya, itu kita akan lakukan dan itu butuh lobby, butuh pembicaraan. Banyak yang mengklaim orang pusat lah begini. Justru pusat yang kita tarik perhatiannya karena karya kita yang bagus untuk pusat datang ke kita. Sepakat? Kalau kita tidak punya jaminan, tidak punya prestasi, tidak punya keyakinan dan mampu meyakinkan orang, mana mungkin pusat juga mau datang ke sini? Kerja 6 juta orang dengan 22 kabupaten, ini bukan kerja-kerjanya cari suara, tapi sekedar kerja merencanakan simultannya pembangunan dan koordinasinya 22 kabupaten secara horizontal maupun secara vertikal. Ini butuh leadership yang hebat. Itu ditunjukkan oleh Opa Wenboy, Opa Epano. Ya, betul ya. Masih ingat semua operasi Nusa Hijau, operasi Nusa Makmur. Kita ke sekolah bawa lantern di dalam ini kotak wings itu. Begitu istirahat sudah ada keluar dan siram. Itu kita akan operasi. Tapi ada tambahan dari Jenderal Air. Saya akan tambah dengan air supaya barang-barang ini cepat hidupnya. Karena gara-gara Pak Menbo ini menanam pohon yang banyak, menghasilkan air, artinya beliau menanam air. Sekarang saya yang bagian mengirim air ke masyarakat. Dan saya menambah, selama saya dinas Bapak Ibu sekalian, setelah lulus akademi militer, di samping teknologi itu yang terapan untuk pelayanan masyarakat. Untuk pelayanan masyarakat itu saya memprakarsai membuat pompa hidran, pompa tanpa bahan bakar dan listrik yang kita pakai secara massal, secara masif untuk masyarakat. Di Indonesia sudah hampir 3.000 titik
Di NTT sudah 400-an titik. Jadi hari ini di Manggarai pun ada beberapa titik. Itu pompa yang tanpa listrik. Itu saya buat, dan karena ini mulai dari hati, mulai dari mengorbankan sedikit penghasilan, mulai dari kasih sayang pada masyarakat, mulai karena pelayanan pada masyarakat, dan menyiapkan diri untuk berkorban untuk masyarakat. Karena itu maka saya mendapat support dari 1-2 orang sampai akhir ini pompanya bertambah banyak terus, dan saya mendapat rekor muri sebagai pemberangkatan pompa terbanyak di dunia. Jadi Pak, saya masuk ke gedung muri itu, tentaranya hanya 1-2 orang selama muri ada, termasuk saya. Dan tidak cukup itu Bapak Ibu. Setelah program ini saya perkenalkan ke Angkatan Darat, maka pimpinan Angkatan Darat sudah memutuskan untuk program ini berlanjut di seluruh tanah air yang namanya TNI AD Manunggalaya, sekaligus menjaga alam kita, supaya jangan memberi air mata pada anak cucu, tapi berilah mereka mata air. Itu yang saya gagas dan sudah saya lakukan masif. Akhirnya di penghujung karir saya, berapa bulan yang lalu setelah saya naik jadi Brigadir Jenderal, saya mendapatkan Leadership Management Award dari ASEAN Magazine. Jadi ASEAN sudah tahu dan menghargai saya. Sekarang saya persembahkan semuanya untuk masyarakat Nusa Tenggara. Dalam satu siaga lagi namanya siaga air dan energi, maka kita akan melakukan tata kelola air, sehingga kita yakinkan akses air bersih dari 20% masyarakat NTT dan mungkin termasuk di rute ini. Kita pastikan supaya airnya beres. Caranya bagaimana? Mungkin setiap kecamatan harus punya alat bor. Masyarakat minta kerja dulu, buang belakangan. Ini beda. Kalau tentara ini duit ada apa enggak, tidak ada cerita tunda-tunda. Layani dulu, buang belakangan. Rumah sakit, kalau datang pasien masih tanya-tanya administrasi orang mati dua. NTT ini emergency. Saya dan Pak Negara akan mengencangkan birokrasi dalam tata kelola, siaga tata kelola, agar kita pelayanan aktif. Pelayanan aktif. Jangan tunggu masyarakat minta. Kalau memang dengar dia kurang air, alat bor berangkat, kasih dulu 10 juta, mulai kerja. Kalau uang habis ngomong. DPR, pemerintah bikin program supaya ganti itu uang. Tidak akan ada yang ditangkap KPK. Karena sumbernya ganda. Paham ya? Yang kedua, di sini perkotaan ada PDAM. Ya, karena apa? Karena asetnya sudah lama. Yang kedua, sumber utamanya tetap, tapi manusia tambah banyak. Paham ya Bapak Ibu? Inilah salah satu solusinya pakai siap. Kita akan melaksanakan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam urusan air. Caranya apa? Sistem infus, jalur pipa-pipa utama. Ini kita infus dari sumur-sumur masyarakat yang hidup. Infus ke dalam pipa, jadi sampai ujung pipa tidak ada yang kosong. Yang punya air itu dapat setengah harga. PDAM bayar ke dia karena dia nyumbang air. Nah, yang lain yang tidak sumbang sumur, dia yang bayar meteran mutu. Keadilan sosial kan? Ada yang merelakan. Dan ketika dia dapat bagian, pasti dia jaga sumur ini tidak akan rusak. Masyarakat mengerti gak yang saya ngomong? Jadi air mengalir sampai jauh, airnya ke laut, tetap ada dalam pipa air, jangan bayar angin. Paham ya? Nanti kalau ketua PDM-nya nggak paham, kita ganti cepat. Dengan yang hadir di sini. Cepat mengerti sudah ya.
ganti 2 bulan lagi. Jadi itu akan saya berlakukan di seluruh kota-kota. Termasuk kota Nadai, kota Rute. Ini kota tua ya, bersejarah. Taman-taman kotanya nanti kalau jadi bupatinya nggak ada. Saya menginginkan air mancur di mana-mana semua 24 jam. Caranya pakai matahari. Matahari disambungkan ke PLN, jadi PLN tidak rugi. Pulsanya diisi oleh matahari. Meterannya namanya meteran ekspor impor. Saya ngomongnya harus sampai teknis ini. Biar yang menjadi ketua kepala PLN stres kalau saya jadi gubernur. Ya. Paham ya? Ini karena gubernurnya ininya jalan. Dan ini menguasai hayat hidup orang banyak. Program gubernur yang lalu ada tentang listrik, tapi listrik ini akan menjadi maksimal kalau listrik itu tidak hanya mengandalkan jumlah pelanggan, tapi kalau ada kebun yang luas, butuh pompa, listrik kita hadirkan ke dalam supaya masyarakat betah dalam kebun, bisa panen 2 kali. Caranya gimana? Butuh yang listrik pemerintah, butuh meteran tadi dibantu matahari, akhirnya petani nggak akan bayar listrik juga. Ini rahasia saya, tapi saya kasih tahu ke Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mau jadi juru kampanye saya kan? Sepakat ya? Sampaikan pada dia, tidak salah di gubernur ini, nanti hemat uang, banyak uang yang dipegang oleh rakyat. Ini akan memberikan multiple effect dari siklus perekonomian. Kita mau bicara hulu sampai ini, tapi kita takut membangun industri. Tidak mungkin. Industri akan didukung listrik. Listrik tidak usah takut. Kita dikasih karunia Tuhan panas yang luar biasa. Paham ya? Cukup sudah saya omongin ya. Ini baru 1-2. Belum bicara pendidikan, kesehatan. Kalau tentara itu cepat. Tuh, ya. Sudah melakukannya tanpa biaya, tanpa anggaran. Rumah ibadah nanti kita resmikan satu di Masyarakat, model dari kapela portable, reo, meja. Nah, itu nanti bisa untuk contoh partai-partai dalam mendekati masyarakat. Rumah tidak layak huni kita bikin portable. Rumah ibadah bikin begitu. PAUD yang mau segera jadi bikin begitu. Ya, jadi saya tidak pakai teori. Pokoknya ibu minta saya kirim dulu, nanti baru programnya dicarikan supaya ganti uang. Pasti, kan ini saya sudah kerjakan dan bukan karena menjadi gubernur saya kerjakan. Termasuk kita membuat rumah ibadah, udah ada ratusan. Jadi investasi sosial ini saya sudah siap untuk masuk surga. Sehingga saya mau mimpi dulu. Oke, apa saya sepakat? Saya takut saya berteriak terlalu banyak. Jadi karena saya naluri itu menggemaskan. Tidak ada cara lain untuk menyampaikan, mengeksekusi yang saya mau. Kecuali saya dan Pak Deanus tanggal 27 harus benar-benar dipilih rakyat untuk duduk di gedung Sasando itu. Ya, mudah-mudahan ini pagi saya baru kasih keluar sedikit. Saya belum keluar semua yang saya ada di saya selama tugas operasi luar negeri, saya ngurusin PBB, saya mau jadi wakil di New York, di mana-mana, kecuali negara kayak Korea Utara yang saya belum merasa. Jadi saya paham betul bagaimana Brazil merubah bukit kayak Sumba jadi seperti Flores yang hijau. Jadi mereka tanam air. Kalau kita, saya akan cerita lagi di samping sistem infus, ada sistem jaring laba-laba untuk menyiapkan permukaan bumi yang memiliki iklim lokal. Jadi tidak tunggu hujan dari penguapan air laut, tapi hujan dari tempat lokal sih. Karena penguapan lokal seperti di Bogor, ada pernah di Bogor. Dataran di Gunung Puncak akhirnya hujan di Bogor. Karena penguapan air-air yang ada di sekitar Jakarta dan Bogor, bukan air laut. Belum ada yang ngomong itu. Calon gubernur sudah pancing. Pasti Bapak makan pulang berpikir, bukan. Ini yang bikin lokal lah bos. Apalagi. Silakan ya, bapak-bapak.
SPK Siri Pinang Kampung. Ada Bapak Ibu kan makan Siri Pinang. Siri Pinang harus ada kampung kan? Iya. Ya. NTT nanti tusuk. Jangan. Dan ingat, 3 ini karena mengandung tambahan dari saya. Orang bilang harus punya ide, kemampuan dan gagasan, ditambah 1 eksekusi. Kalau saya bagian eksekusinya jago dengan Pak Ahli. Nah, kita sudah biasa. Yang lain mau teori silakan. Kita lihat nanti pelaksanaannya bagaimana. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, perkenalan kita sampaikan pada sahabat-sahabat, jangan lupa